NIM 1804134461. Dalam tugas video dokumenter Geografi Kesejarahan Indonesia, saya memilih lokasi di Benteng Kutsbaterij Kedung Coek atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Kedung Coek. Di Surabaya sendiri terkenal dengan riwayat perbentengan karena kota ini memiliki potensi yang strategis. Benteng Kedung Coek berada di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kisah benteng bersejarah ini bisa dilihat dari 3 hal, yaitu arsip cetak biru pembangunan, surat kabar, dan laporan militer. Pada 30 April 1900, cetak biru pembangunan Baterai Pantai di Kedung Coek ditandatangani oleh The Kapten der Genie di Batavia. Kutsbaterij Kedung Coek atau Baterai Pesisir Kedung Coek merupakan satu dari rangkaian pertahanan pantainya. Baterai adalah kesatuan yang terdiri atas beberapa meriam besar dan tentara yang bertugas. Sebelumnya, surat kabar The Lokomotif pada 30 Maret 1900 melaporkan penunjukan Kapten Zeni Proper sebagai penanggung jawab pembangunan benteng. Secara berkala, beberapa surat kabar kerap memberitahukan perkembangan pembangunan benteng. Pada 29 November 1901, di Sumatera Post melaporkan bahwa Kutsbaterij Kedung Coek sudah mulai tampak bentuknya. Baterai Pantai Kedung Coek diperkirakan selesai bulan Februari dan dana sebesar 5 juta gulden disiapkan untuk pengadaan meriam artileri. Kemudian, arsip surat kabar Soerabayas Handelsblad pada 15 Juli 1902 menuliskan hari ini 3 meriam pantai berkaliber 150 mm diturunkan dan dipasangkan di Baterai Kedung Coek. Pemugaran benteng Kedung Coek dengan konstruksi beton dimulai pada akhir 1903. Diberitakan pada surat kabar Soerabayas Handelsblad. Alasannya, konstruksi lamanya kurang kuat untuk menahan serangan artileri laut paling baru. Benteng ini dipugar sebagian sehingga masih menyisakan sebagian konstruksi lamanya. Benteng Kedung Coek merupakan sekumpulan bateri artileri tepi pantai Kutsbaterij yang berfungsi sebagai benteng dan sistem pertahanan tepi pantai dan Selat Madura. Sistem perbentengan dari benteng ini termasuk salah satu yang modern. Bateri artileri ditempatkan secara terpisah membentuk formasi memanjang di tepi pantai. Setiap baterai meriam tersebut memiliki jarak tembak tertentu, sehingga meriam lain memiliki jarak tembak bantu antar meriam. Benteng Kedung Coek ini adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang pada Perang Pasifik. Belanda menyiapkan meriam-meriam besar di balik beton benteng yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan tebal. Meriam-meriam ini tak sempat ditembakkan saat Belanda diserang Jepang. Kemudian, pada saat pendudukan Jepang, benteng warisan Belanda ini digunakan sebagai basis pertahanan laut dengan menambah persenjataan. Kejadian yang sama terulang. Jepang tak sempat menggunakan persenjataannya di benteng ini. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, benteng Kedung Coek ini masih dalam kondisi bagus dan utuh. Kemudian diklaim oleh pemerintah Indonesia. Bisa ditebak, dari sinilah nama gudang peluru berasal. Saat para pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan semua fasilitas benteng menghadapi pasukan Inggris. Pada akhirnya, pasukan Indonesia ini kalah dan harus mundur meninggalkan benteng, yang kemudian dikuasai pasukan Inggris. Banyak para pejuang yang gugur di benteng Kedung Coek selama perang, dan bahkan tanpa sempat dikuburkan dengan layak. Konon, lorong di ruang bawah tanah ini tembus sampai ke Kalimas walaupun belum ada yang pernah membuktikannya sendiri. Ada juga ruang-ruang kosong dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai ventilasi udara sekaligus sebagai fasilitas pengintai. Pantai di luar benteng Kedung Coek ini berbatu-batu, mungkin sengaja dibangun untuk mempersulit lawan yang mendarat atau sekedar menahan abrasi laut. Dibutuhkan jiwa petualang untuk menjelajah wilayah luar benteng ini.
karena sebagian besar lahannya berupa semak belukar dan pepohonan rimbun yang tumbuh liar.